Selamat pagi teman-teman, guru-guru, dan kakak-kakak. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan lagu yang berjudul Berilah Hormat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami hingga awal hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Kita masih memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang berjudul Sungguh Bangga Bapa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Seperti Rusa.
Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami ada kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan menjamah setiap anak-anak yang pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Di dalam waktu yang pendek, tapi kami mau mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Duduk. Baik, selamat pagi semua anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ada di rumah. Angkat tangannya dulu. Shalom dari Bapak di sini. Shalom, bisa dengar ya? Semua sehat. Pagi, Pak. Dan tetap kuat. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu bagian daripada firman Tuhan yang akan diambil dari cerita yang sangat terkenal. Kita juga sudah sering mendengarnya. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang satu karakter dari anak-anak Tuhan, yaitu tentang setia kepada Tuhan. Ya, mungkin kita akan lihat slide-nya. Baik, akan lihat slide-nya. Ya, sebelumnya lagi Pak Pan. Lanjut lagi dulu ke atas sebelumnya. Iya. Bagaimana kita bisa memiliki karakter yang baik? Kita bisa memiliki karakter yang baik. Ada dua cara. Yang pertama, anak-anak harus memiliki keinginan yang kuat untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, membaca firman Tuhan supaya kita mampu hidup seperti Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, memiliki keinginan untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, membaca firman Tuhan supaya kita mampu hidup seperti Tuhan Yesus. Mari kita akan mendengar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25
Hari kita akan mendengar firman Tuhan ini, kita akan mendengar mulai dari ayat 1 saja, Pak Van. Oke. Kita akan mendengar. Ya, kita bisa menyimak. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Baik. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Baik, slide berikutnya. Nah, dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan di sana, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ayat-ayat sebelumnya kita sudah mendengar tadi tentang ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, 5 gadis yang bodoh, 5 gadis ini mereka tidak siap sedia. Mereka tidak menyediakan minyak untuk mereka bawa sebagai cadangan. Jika kemudian kalau terancam lampu yang mereka bawa itu bisa padam. Nah, jadi 5 gadis yang bijaksana, mereka tidak menyediakan, mereka tidak siap sedia. Nah, dalam perumpamaan kedua ini kita membaca tentang ada 3 orang. Yang pertama mendapatkan 5 talenta. Yang kedua mendapatkan 2 talenta. Dan yang orang yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Talenta adalah jumlah nilai yang sangat besar. Tuan yang pergi itu meminta kepada 3 orang ini untuk mengerjakannya, menggandakannya. Yang kemudian hari kemudian datanglah tuannya itu. Berikutnya kita lihat dulu slide-slide berikutnya. Sambil dijalankan aja terus. Ya, terus langsung aja dengan. Nah, dia dipanggil, tuannya akan dan membagikan kepada orang yang pertama 5 talenta, orang yang kedua 2 talenta, dan orang yang ketiga diberikan 1 talenta. Sampai tiba pada waktunya, orang yang mendapatkan 5 talenta itu dia menggandakannya, dia mengusahakan apa yang sudah diberikan kepadanya untuk nanti dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan orang selanjutnya, orang yang kedua. Lanjut aja. Nah, orang yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta, bukan dia usahakan untuk dia kembangkan, tetapi orang yang ketiga ini dia pergi, dia taruh di mana? Dia tanam dalam tanah talenta yang sudah diberikan itu. Nah, kita lihat di sana dia menanamnya dalam tanah sambil tidak mengerjakan apa-apa. Tiba waktunya, datanglah tuannya meminta pertanggungjawaban kepada semua, kepada 3 orang yang sudah dipercayakan. Dan orang yang pertama, dia memberikan laporan bahwa dari 5 talenta itu dia sudah melipat gandakannya menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi 10. Ya. Demikian juga dengan orang yang berikutnya. Ini orang yang pertama, dia membawa hasil yang sudah diberikan kepadanya 5 talenta itu dilipat gandakannya. Nah, kita akan lihat juga orang berikutnya, orang yang kedua yang sudah diberikan 2 talenta tadi, dia juga datang memberikan laporan bahwa dia sudah mengusahakan, mengupayakan
supaya apa yang dia diberikan, dia kerjakan sehingga dia dapat menggandakannya menjadi 4 dikatakan. Nah, orang yang ketiga diminta. Sekarang apa yang dia lakukan? Dia gali kembali. Orang ini dikatakan dalam ayat-ayat tadi dikatakan dia hamba yang jahat atau hamba yang malas. Orang yang memiliki karakter sebagai anak Tuhan, orang yang setia adalah orang yang rajin. Berbeda dengan hamba ini, hamba yang mendapatkan satu, dia malas. Nah, apa contohnya yang bisa kita lihat? Di sekolah kita ada guru-guru yang setia. Mereka sudah mengajar puluhan tahun. Ada yang mengajar sudah 20 tahun. Ada yang 30 tahun mengajar. Bahkan mungkin di sini anak-anak ada yang papa mamanya pernah menjadi murid di SD Kristen Kalang Kudus. Nah, guru-guru kita ada guru-guru yang sudah senior, yang sudah tua, mereka setia. Mereka mengerjakan bertahun-tahun. Ada Ibu Esther, ada Ibu Sisilia, ada Ibu Kui. Ya. Mereka setia. Orang ini sudah dikasih tanggung jawab, diberikan 1 talenta yang nilainya sangat besar, bukannya dia kerjakan, tapi dia apa? Tanam, dia simpan. Itu sebabnya Tuhan itu berkata, hai engkau hamba yang malas. Nah, jadi anak-anak kalau memiliki karakter yang baik seperti orang yang memiliki 5 talenta, memiliki 2 talenta, apa yang dilakukan sebagai siswa? Kalau diberikan tugas, dikerjakan kapan? Dikerjakan setelah dikumpul atau pada waktu diserahkan? Dikerjakan. Ayo, yang ada di studio, kira-kira ditunda, apa langsung dikerjakan? Langsung dikerjakan. Nah, haruslah demikian. Orang yang meniru laki-laki yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta harus mengerjakan. Itu tanda-tanda anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Berbeda dengan hamba yang jahat ini. Dia sangat malas. Dia dikasih 1 talenta, dia datang dengan jumlah yang sama. Dia tidak mengupayakannya, dia tidak mengolahkannya. Itu sebabnya orang ini apa akibatnya? Dia dihukum oleh Tuhan. Bisa kembali ke Matius 25 ayat 21 tadi di atas. Nah, maka kata tuannya itu kepada orang yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepada, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi orang-orang, anak-anak yang melakukan perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan, akan disebut sebagai apa? Hamba yang baik dan setia. Siapa yang mau setia? Siapa yang mau dikatakan disebut sebagai hamba yang baik? Angkat tangan yang di rumah. Angkat tangan. Puji Tuhan ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau dikasih PR, dikasih tugas, disuruh membaca, diperintahkan oleh orang tua, harus dilakukan. Harus menghormati orang tua, taat kepada Tuhan ya. Sehingga kalian menjadi anak-anak yang baik ya. Menjadi anak-anak yang hebat. Menjadi anak-anak yang tangguh. Bahkan menjadi anak-anak yang berguna bagi dunia. Orang-orang, anak-anak yang mengikuti teladan Yesus Kristus akan menjadi anak-anak yang perkasa di bumi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung tutup dalam doa. Mari kita berdoa ya. Semua ambil sikap berdoa di rumah. Mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tidak ada yang lihat layarnya, masing-masing ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena
Firman-Mu mengingatkan kami tentang setia, dan kami harus melakukan setiap tugas yang diberikan kepada kami, dan khususnya anak-anak yang ada di SD di kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan, mereka sudah mendengar dan membaca firman Tuhan dari Matius 25. Biarlah perumpamaan-perumpamaan ini mengajarkan mereka untuk belajar tentang ketaatan, belajar tentang kesetiaan, belajar untuk disiplin, dan mereka bisa berhasil. Biarlah mereka meniru Tuhan Yesus Kristus yang taat, yang setia, yang melakukan perintah-perintah Bapa di surga. Berkati seluruh unit dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Kalam Kudus Padang, memberkati orang tua murid, Papa dan Mama daripada anak-anak kami ini. Tuhan menolong mereka, usaha pekerjaan orang tua, Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Selamat pagi. Dadah. Dadah semua. Dadah. Dadah. Bye.